atau mungkin lebih enak saya menyebutnya FS, saudara, karena sempat merekayasa cerita saudara tentang kejadian tembak-menembak, dan ini tidak bisa diterima oleh banyak orang, tidak bisa diterima oleh institusi Polri karena ada obstruction of justice, saudara, ya kan, ada penghilangan barang bukti dan lain-lain, ya kan. Halo, bagaimana? Ya, tadi nanti kita baca, cuma saya sedikit spotlight aja. Tadi di nomor 3 dikatakan kesalahan fatal, katanya kesalahan. Ini kan kejahatan kriminal besar, bukan kesalahan fatal. Lanjut. Sorry. Lanjut Pak, biar nanti nggak berhenti. Oke, bagaimana kita lanjut untuk lanjutkan dulu videonya deh. Cuman saya komen dikit aja. Oke, baik. Sebentar. Saya udah catat juga. Oke. Dan ini sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi kemudian hari-hari ini berkembang seluruh beritanya, karena kadang-kala kita terlalu cepat berkomentar sebelum tahu persis apa yang terjadi. Dan sekarang missing link-nya, missing puzzle-nya mulai kelihatan, saudara. Kenapa seorang Jenderal Bintang 2 kok bertindak ceroboh sekali? Lalu ada isu-isu karena perselingkuhan yang terbongkar dan lain-lain. Which is makin kesini makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara. Dan makin kesini makin terlihat bahwa di dalamnya betul seperti yang berkali-kali ucapkannya, itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, saudara. Jadi kelihatannya S mau menutupi cerita ini dan tidak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah. Saya Magelang tengah diberitahu oleh istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, lalu kemudian baru diberitakan setelah tiba di Jakarta, dan orang yang berkata bahwa ini tak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan, jangan pernah berkata bahkan kalau sudah ketik Google anak perkosa saja ada, anak kandung saja ada. Jadi nggak ada istilah nggak mungkin, saudara, karena saya sudah coba diskusi sama psikiater, dan psikiater bilang kita nggak pernah tahu 2 jam sebelum peristiwa itu apakah dia meminum obat tertentu ataukah dia memakai atau dia menyaksikan tayangan-tayangan cabul tertentu yang bisa merusak otaknya dan mulai mendatangkan gairah yang luar biasa. Jadi akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu, lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren 3 atau di Saguling, dan ketika itu diceritakan lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan? Tidak seharusnya. Karena ada 2 versi. Satu berkata bahwa Baradae yang diperintahkan untuk menembak, tetapi maksudnya bukan membunuh, tetapi hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya karena tadinya mau menolak untuk mengakui perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video dari Gilbert Lumoindong ya, yang akhir-akhir ini viral, kemudian menjadikan auton terbelah ya. Memang kalau kita amati dan kita rasakan itu ada semacam framing atau penggiringan opini yang dilakukan oleh Gilbert Lumoindong ya, dengan berkali-kali menekankan adanya dugaan kuat
terjadinya tindakan pelecehan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh mendiang Brigadir J terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo. Kemudian tadi juga dikatakan ada perintah menembak ya. Jadi perintahnya menembak bukan membunuh. Kenapa ini aku katakan satu framing atau pembentukan opini? Ini nanti terkait dengan proses pembuktian di persidangan terdakwa Irjen Verdi Sambo ya, terkait kemungkinan apakah nanti pasal yang diterapkan itu atau pasal yang dituntutkan itu pembunuhan biasa 338 ataukah pembunuhan berencana 340. Tapi sebelum menganalisa soal itu, kita akan dengarkan pendapat dari anak buah Mbah Udin ya, Tony Bastaman. Mungkin karena Mbah Udin tidak berani ngomentari seniornya, ngomentari gurunya Gilbert Lumoindong, akhirnya mengirimkan anak buahnya untuk merespon statement dari Gilbert Lumoindong. Cuman responnya ya kebanyakan geleng kepala geleng kepala dan cuman ngomong amin amin amin, iya gitu aja. Tapi seperti apa, kita simak respon dari Tony Bastaman. Tetap salah. Itu walaupun berat buat FS karena sekarang menerima tuduhan pasal 340 yang ujungnya adalah hukuman mati. Tapi kalau memang beliau bersalah dan wajar untuk menerima hukuman, biarlah kebenaran yang terjadi. Dan meskipun berat buat keluarga Huta Barat bahwa anaknya yang dibanggakan yang meninggal, tetapi kalau memang ternyata perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukannya, maka keluarga juga harus besar hati menerima kejadian ini. Jadi harus kita berdoa supaya pengadilan akan menentukan kebenaran demi kebenarannya. Biarlah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, karena membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita berdoa supaya tidak ada. Jadi teman-teman ya sah-sah saja dia bicara, semua orang dia berbicara. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga, di depan jemaat juga. Karena Pak Gilbert ini apakah dia berbicara pribadi, tapi orang semua tahu bahwa dia itu salah satu orang kedua di salah satu sinode terbesar, bukan hanya di Indonesia, di dunia ya. Jadi kan itu tetapi kembali lagi kita baca dulu ya. Tadi saya sudah catat poin-poinnya. Pertama ya, ada tembak menembak katanya. Yang kita tahu tembak menembak itu kan sudah di SP3. Maaf bahasa hukum saya ini bukan orang hukum, saya ini bekas hukuman, jadi nggak ngerti bahasanya. Sudah dipatahkan ya secara hukumnya. Nah, hidden agenda ini ngeri. Hidden agenda itu ada apa? Ada udang di balik bakwan, sudah kasih ya. Excuse my language ya. Nah sekarang ini kalau berbicara dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, orang Kristen ya, kalau berbicara hidden agenda nggak bisa. Kita harus menjadi garam dan terang-terang itu terbuka ya. Nggak mungkin terang itu di bawah gantang. Kalau terang itu harus transparansi. Nah, kita lihat dari kasus-kasus MK. Itu tadi teman-teman respon dari Tony Bastaman. Jadi mungkin sekali lagi Mbah Udin tidak berani ya ngomentari Gilbert Lumoindong. Itu bisa berpotensi semakin menipiskan peluang donasi. Cuman kali ini setuju juga sama pendapatnya Tony Bastaman, meskipun disampaikan dengan bahasa-bahasa yang umum ya, bukan bahasa hukum. Tadi Tony Bastaman menyebut kalau tembak menembak itu sudah di SP3, dihentikan penyidikannya. Sebenarnya yang benar bukan di SP3,
soal tembak menembak itu telah terbantahkan karena berdasarkan alat bukti yang ada, berdasarkan bukti-bukti petunjuk, itu yang terjadi adalah peristiwa penembakan, bukan peristiwa tembak menembak. Kemudian ketika dia menyinggung soal hidden agenda ya, agenda yang tersembunyi, karena Gilbert Lumoindong ini salah satu pemimpin atau tokoh terbesar di sinode yang sedang dia pimpin ya, kalau tidak salah Gereja Betel Indonesia. Jadi Tony Bastaman menekankan adanya hidden agenda, dan itu tidak diperbolehkan karena orang Kristen itu harus menjadi garam dunia begitu. Dan kalau aku menebak yang dimaksud hidden agenda ini sebenarnya adalah opini atau framing penggiringan bahwa yang terjadi itu bukan pembunuhan berencana. Yang terjadi itu adalah pembunuhan biasa, dan itu konsekuensinya tentu vonisnya akan berbeda. Kalau pembunuhan berencana itu bisa pidana mati ya, maksimalnya mati. Kalau pembunuhan biasa enggak ada vonis pidana mati. Dan memang kalau kita bicara soal pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana itu ada indikator-indikator yang harus jelas ya. Kalau pembunuhan berencana itu setidaknya harus bisa dibuktikan adanya perencanaan terlebih dahulu, meskipun waktu perencanaannya itu tidak harus sekian hari dan sebagainya, tidak. Lamanya waktu perencanaan dan pelaksanaan itu tidak ada ketentuannya. Yang kedua, cara yang digunakan atau metode yang dilakukan itu juga menjadi bagian perencanaannya. Yang di situ tentu kalau sesuatu itu direncanakan yang dengan baik, tentu waktu untuk membatalkan itu juga mungkin. Ada kemungkinan membatalkan, itu salah satu indikatornya. Yang ketiga, itu tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, bukan karena amarah, bukan karena situasi yang menegangkan, ketakutan, tidak. Pembunuhan berencana itu tenang banget karena dia sudah terplanning. Dan apa yang disampaikan oleh Gilbert Lumoindong itu semuanya mengarah ke arah pembunuhan biasa ya. Dia gambarkan seolah-olah Irjen Verdi Sambo ini dalam situasi yang amarahnya tidak tertahan. Kemudian dia tidak memerintahkan pembunuhan, dia hanya memerintahkan menembak yang kemudian berujung dengan kematian. Jadi ini sekali lagi framing atau penggiringan opini ke arah pembunuhan biasa. Mungkin seperti itu ya. Itu teman-teman. Jadi ini ada pertarungan antara Gilbert Lumoindong dan teman-teman Oten yang tidak setuju dengan pendapatnya Gilbert Lumoindong. Dan mungkin Bahudin ini mau ngomentari nggak berani ya. Sekali lagi khawatir kalau donasinya semakin nipis, dan kali ini dia mengutus Tony Bastaman untuk memberikan respon, meskipun responnya ya hanya mengangguk-angguk aja, hanya bilang amin dan hidden agenda, ya gitu-gitu aja lah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.